Di setiap detik hidupmu, ada dua saksi diam yang tak pernah lelet. Mencatat setiap bisikan hatimu dan langkah kakimu. Mereka adalah Kiram Al-Katibin, malaikat mulia yang tahu rahasiamu lebih dalam daripada dirimu sendiri. Pernahkah kau bertanya, apa yang mereka tulis tentangmu hari ini? Dan bagaimana catatan itu akan mengubah nasibmu di akhir zaman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan hidayah dan petunjuknya kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi besar kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat manusia keluar dari kegelapan menuju cahaya Islam yang penuh berkah. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungannya dan diberikan kekuatan untuk menjalankan ajarannya dengan sebaik-baiknya. Bagian 1. Asal-usul malaikat Kiram Al-Katibin. Alam semesta yang luas dan penuh misteri, sebelum waktu sebagaimana kita kenal dimulai, Allah yang Maha Kuasa menciptakan makhluk-makhluk mulia dari cahaya. Mereka adalah malaikat, hamba-hamba Allah yang tak pernah lelah beribadah, tak pernah mengeluh, dan selalu taat pada setiap perintahnya. Di antara sekian banyak malaikat yang jumlahnya tak terhitung, ada sekelompok malaikat yang diberi tugas istimewa oleh Allah. Mereka disebut Kiram Al-Katibin, yang dalam bahasa Arab berarti para penulis yang mulia. Nama ini bukan sekadar sebutan biasa, melainkan cerminan dari kehormatan dan tanggung jawab besar yang mereka emban. Asal-usul malaikat Kiram Al-Katibin tidak diceritakan secara rinci dalam Al-Quran karena Allah lebih sering menyinggung sifat dan tugas mereka ketimbang awal mula penciptaan mereka. Namun dari ayat-ayat suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, kita bisa memahami bahwa mereka adalah bagian dari ciptaan Allah yang telah ada sejak lama. Bahkan sebelum manusia pertama, Nabi Adam, diciptakan. Dalam surah Al-Infitar, ayat 10-11 Allah berfirman, "Padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu, yang mulia di sisi Allah dan mencatat pekerjaan-pekerjaanmu itu." Ayat ini menjadi salah satu petunjuk pertama tentang keberadaan mereka, menegaskan bahwa mereka bukan malaikat biasa, melainkan yang dipilih karena kemuliaan dan ketepatan mereka dalam menjalankan tugas. Malaikat, termasuk Kiram Al-Katibin, diciptakan dari nur atau cahaya, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api yang menyala, dan Adam diciptakan dari apa yang telah dijelaskan kepadamu tanah." Cahaya ini bukan cahaya biasa seperti yang kita lihat di dunia, melainkan cahaya ilahi yang mencerminkan kesucian dan keagungan. Dari cahaya itulah Kiram Al-Katibin dibentuk, diberi wujud yang tak bisa dilihat oleh mata manusia biasa, dan diberi sifat-sifat yang membuat mereka berbeda dari makhluk lain. Mereka tak punya nafsu, tak pernah lapar, tak pernah lelah, dan yang terpenting, tak pernah durhaka kepada Allah. Ketika Allah menciptakan malaikat, Dia memberikan kepada masing-masing tugas yang sesuai dengan kehendaknya. Ada malaikat Jibril yang menjadi utusan wahyu, malaikat Mikail yang mengatur rezeki dan hujan, malaikat Israfil yang siap meniup sangkakala, dan malaikat Israel yang bertugas mencabut nyawa. Lalu, ada pula Kiram Al-Katibin yang meskipun tidak disebutkan namanya satu persatu dalam Al-Quran, memiliki peran yang tak kalah penting. Mereka adalah saksi diam atas setiap langkah manusia, penjaga catatan yang akan menjadi bukti di hari kiamat nanti. Dalam tradisi Islam, mereka sering diasosiasikan dengan malaikat Raqib dan Atid. Raqib yang mencatat kebaikan di sisi kanan dan Atid yang mencatat keburukan di sisi kiri. Meskipun Al-Quran sendiri tidak menyebut nama mereka secara eksplisit, melainkan hanya menyebut Kiram Al-Katibin sebagai gelar kolektif. Penciptaan mereka terjadi dalam suasana yang penuh keagungan. Bayangkan sebuah alam yang belum disentuh oleh waktu, di mana hanya ada Allah dan ciptaan-ciptaan awalnya. Di sana, malaikat-malaikat bertasbih tanpa henti, memuji kebesaran Sang Pencipta. Ketika Allah berkehendak menciptakan manusia sebagai khalifah di bumi, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 30, malaikat sempat bertanya, "Apakah engkau hendak menjadikan di bumi ini orang yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah
sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikanmu. Allah menjawab, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dari sinilah peran Kiram Al-Katibin mulai terlihat penting. Mereka diciptakan untuk menjadi saksi atas apa yang akan dilakukan manusia, untuk mencatat setiap tindakan, baik yang tersembunyi maupun yang tampak, agar tak ada satupun perbuatan yang luput dari keadilan Allah. Malaikat Kiram Al-Katibin bukan sekadar penulis biasa. Mereka adalah makhluk yang mulia, yang dipilih karena kesucian dan ketelitian mereka. Dalam surah Qaf ayat 17 dan 18, Allah menjelaskan, ingatlah, ketika dua malaikat mencatat perbuatannya, yang satu duduk di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Ayat ini menggambarkan betapa dekatnya mereka dengan manusia, lebih dekat daripada urat leher. Sebagaimana disebutkan dalam ayat sebelumnya, penciptaan mereka adalah bagian dari rencana besar Allah untuk menegakkan keadilan di alam semesta. Sebuah rencana yang baru terungkap sepenuhnya ketika manusia mulai menghuni bumi. Sejak saat itu, Kiram Al-Katibin menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Mereka hadir tanpa kita sadari, mengawasi dengan penuh kesabaran dan ketelitian. Asal-usul mereka mungkin tersembunyi dalam rahasia ilahi, tetapi tugas mereka jelas terpampang dalam kitab suci. Mereka adalah ciptaan yang tak pernah berhenti memuji Allah, sekaligus menjadi pengingat bagi kita bahwa setiap langkah kita diawasi, setiap kata kita didengar, dan setiap niat kita diketahui. Dari sinilah kisah mereka bermula, sebuah kisah yang akan terus berlanjut hingga akhir zaman. Bagian 2, penugasan dan keistimewaan. Mereka setelah penciptaan mereka dari cahaya ilahi, malaikat Kiram Al-Katibin tidak serta-merta duduk diam menanti tugas. Allah yang maha bijaksana memberikan kepada mereka amanah yang begitu besar, sebuah penugasan yang membuat mereka berbeda dari malaikat-malaikat lainnya. Ketika manusia pertama, Nabi Adam, diciptakan dan ditempatkan di bumi, Kiram Al-Katibin mulai memainkan peran mereka. Tugas mereka bukan sekadar mengawasi, tetapi juga mencatat setiap detail kehidupan manusia dengan ketelitian yang tak pernah salah. Dalam Al-Quran, Surah Al-Infitar ayat 11 menyebut mereka sebagai Kiram Katibin, yang mulia dan mencatat, sebuah gelar yang mencerminkan kehormatan sekaligus tanggung jawab mereka. Penugasan mereka dimulai dengan sebuah perintah ilahi yang tak bisa ditolak. Bayangkan sebuah majelis agung di langit, di mana Allah menyampaikan kehendaknya kepada para malaikat. Di antara gemuruh tasbih dan pujian, suara perintah itu terdengar jelas. Wahai Kiram Al-Katibin, kalian adalah saksi atas perbuatan anak-anak Adam. Catatlah apa yang mereka lakukan, apa yang mereka ucapkan, dan apa yang mereka niatkan. Jangan ada satu pun yang luput dari catatan kalian, karena catatan itu akan menjadi saksi di hari kiamat. Sejak saat itu, mereka turun ke bumi, mendampingi setiap insan yang lahir dari saat pertama ia menghembuskan nafas hingga nafas terakhirnya berhenti. Keistimewaan Kiram Al-Katibin terletak pada sifat mereka yang mulia dan ketepatan mereka dalam bekerja. Mereka bukan malaikat yang hanya hadir sesaat, lalu pergi. Mereka selalu ada, tak pernah lelah, tak pernah lengah. Dalam surah Ar-Ra'd ayat 11, Allah berfirman, baginya, manusia, ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya secara bergiliran, di depan dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Ayat ini menunjukkan bahwa malaikat, termasuk Kiram Al-Katibin, bekerja dalam sistem yang teratur. Ada yang mengatakan bahwa mereka bergiliran, siang dan malam, untuk memastikan tak ada momen yang terlewat dari pengawasan mereka. Namun yang pasti, dua malaikat utama dari kelompok ini selalu berada di sisi kanan dan kiri manusia, siap mencatat setiap detik kehidupan. Salah satu keistimewaan mereka adalah kemampuan untuk memahami niat manusia, sesuatu yang bahkan manusia lain tak bisa lihat. Bukan hanya perbuatan lahiriah yang mereka catat, tetapi juga apa yang tersembunyi di hati. Dalam surah Qaf ayat 16 Allah menyatakan, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Kiram Al-Katibin menjadi perpanjangan dari pengetahuan Allah ini.
Mereka tahu kapan seseorang berbuat baik dengan ikhlas dan kapan seseorang menyembunyikan niat buruk di balik senyuman manis. Ketelitian mereka begitu sempurna, sehingga tak ada satu pun kebohongan yang bisa lolos dari pena mereka. Pernahkah kau membayangkan bagaimana mereka bekerja? Mereka tak membutuhkan buku atau pena seperti yang kita kenal di dunia ini. Catatan. Mereka adalah catatan ilahi, ditulis dalam bahasa yang hanya dipahami oleh Allah dan malaikat. Ada yang mengatakan bahwa lidah manusia menjadi pena mereka, ludahnya menjadi tinta, dan hati mereka menjadi kertas tempat segala sesuatu ditorehkan. Ini tentu bukan gambaran harfiah, melainkan sebuah simbol dari kedekatan mereka dengan kita. Mereka tak pernah jauh, selalu hadir di sisi kita, bahkan di saat kita merasa sendiri di kegelapan malam. Keistimewaan lain dari Kiram Al-Katibin adalah kesabaran dan sikap mereka terhadap manusia. Meski mereka menyaksikan dosa-dosa yang dilakukan, manusia, kebohongan, pengkhianatan, kemunafikan, mereka tak pernah menghakimi. Tugas mereka bukan menghukum, melainkan mencatat dengan jujur dan adil. Dalam sebuah riwayat yang dikutip oleh para ulama, dikatakan bahwa ketika manusia berbuat dosa, malaikat yang mencatat keburukan akan menunda mencatatnya selama beberapa saat, memberikan kesempatan kepada manusia untuk bertaubat. Jika manusia bertaubat dengan tulus, dosa itu tak akan ditulis. Namun, jika ia tetap bergelimang dalam maksiat, catatan itu akan ditorehkan dengan penuh ketepatan. Penugasan mereka juga menunjukkan betapa besar rahmat Allah kepada hambanya. Kiram Al-Katibin bukan sekadar pengawas yang menakutkan, tetapi juga pengingat akan keadilan dan kasih sayang Allah. Mereka hadir untuk memastikan bahwa setiap kebaikan, sekecil apapun, tak akan terlewatkan dari ganjaran. Seorang petani yang bekerja keras di ladang, seorang ibu yang mengorbankan tidurnya untuk anaknya, atau seorang anak yang tersenyum tulus kepada tetangganya, semua itu dicatat dengan teliti oleh malaikat di sisi kanan. Begitu pula, setiap keburukan menjadi peringatan bahwa manusia harus bertanggung jawab atas pilihannya. Mereka adalah makhluk yang tak pernah merasa bosan atau jenuh. Bayangkan, selama ribuan tahun mereka terus mengawasi manusia, generasi demi generasi, tanpa pernah mengeluh. Ketika Nabi Nuh berdakwah selama ratusan tahun, ketika Nabi Ibrahim menghadapi api, ketika Nabi Musa membelah laut, dan ketika Nabi Muhammad menerima wahyu di Gua Hira, Kiram Al-Katibin ada di sana, mencatat setiap momen dengan penuh dedikasi. Keistimewaan mereka bukan hanya pada tugasnya, tetapi pada kesetiaan mereka kepada Allah. Sebuah kesetiaan yang menjadi teladan bagi kita semua. Bagian 3. Tugas harian dalam mencatat amal manusia hari demi hari. Sejak fajar menyingsing hingga malam menyelimuti bumi, malaikat Kiram Al-Katibin menjalankan tugas mereka dengan penuh ketelitian. Mereka adalah saksi bisu atas kehidupan manusia, tak pernah lelet, tak pernah salah. Tugas harian mereka adalah mencatat setiap amal, baik yang kecil maupun besar, yang terlihat maupun yang tersembunyi. Dalam Al-Quran surah Qaf ayat 18 menyatakan dengan tegas, tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Ayat ini menggambarkan betapa intensnya pengawasan mereka, sebuah pengawasan yang tak pernah berhenti selama manusia masih bernafas. Pagi hari dimulai dan Kiram Al-Katibin sudah siap di sisi setiap manusia. Seorang pedagang membuka tokonya dengan senyum ramah, mengucapkan salam kepada pelanggan pertamanya. Malaikat di sisi kanan segera mencatat kebaikan itu, senyumnya, salamnya, dan niat baik di hatinya. Di tempat lain, seorang anak muda tergesa-gesa berangkat kerja, namun ia sempat membantu seorang tua menyeberang jalan. Sekali lagi, malaikat di sisi kanan menorehkan catatan, menambahkan kebaikan kecil yang mungkin tak disadari oleh si anak muda itu sendiri. Setiap detik adalah kesempatan bagi mereka untuk mencatat, dan mereka tak pernah melewatkan satu pun momen. Namun, tak semua yang mereka saksikan adalah kebaikan. Di sudut lain kota, seorang pria berbisik dusta kepada kawannya, menyembunyikan kebenaran demi keuntungan pribadi. Malaikat di sisi kiri dengan penuh ketepatan mencatat kata-kata itu.
ia tak tergesa-gesa karena ada rahmat dalam tugasnya. Dalam sebuah riwayat, dikatakan bahwa malaikat ini akan menunggu selama 6 jam sebelum menulis dosa, berharap manusia itu menyadari kesalahannya dan bertaubat. Jika taubat itu datang, catatan itu dibiarkan kosong, seolah dosa itu tak pernah ada. Tetapi jika hati manusia itu tetap keras, pena malaikat akan bergerak, menuliskan keburukan itu sebagai saksi di hari kiamat. Tugas mereka bukan sekadar mencatat apa yang tampak di mata. Mereka juga menyelami hati manusia, tempat niat-niat tersembunyi, bersemayam. Seorang wanita duduk di masjid, membaca Al-Quran dengan khusyuk, hatinya penuh harap akan ampunan Allah. Malaikat di sisi kanan tak hanya mencatat bacaannya, tetapi juga keikhlasan yang memenuhi jiwanya. Di sisi lain, seorang pria bersedekah di depan orang banyak, namun hatinya dipenuhi ria, ingin dipuji dan dilihat. Malaikat di sisi kiri mencatat niat itu, meskipun dunia melihatnya sebagai kebaikan. Ketelitian mereka dalam membaca hati adalah bukti bahwa Allah Maha Mengetahui, dan mereka adalah perpanjangan dari pengetahuannya. Hari terus berlalu, dan Kiram Al-Katibin tak pernah berhenti. Mereka menyaksikan tawa dan tangis, doa dan keluh kesah, keberanian dan ketakutan. Ketika seorang ibu terjaga di malam hari, menjaga anaknya yang sakit, malaikat di sisi kanan mencatat kesabaran dan kasih sayangnya. Ketika seorang pemuda tergoda untuk mencuri, namun menahan diri karena takut kepada Allah, malaikat di sisi kanan menulis keimanan yang menyelamatkannya dari dosa. Setiap perbuatan, setiap keputusan menjadi bagian dari catatan panjang yang akan dibuka di akhir zaman. Mereka juga hadir di saat-saat paling pribadi, ketika manusia merasa tak ada yang melihat. Di tengah malam, seseorang terbangun untuk salat tahajud, berbisik kepada Allah dalam sunyi. Malaikat di sisi kanan mencatat dengan penuh kebanggaan, karena doa di sepertiga malam adalah harta yang berharga di sisi Allah. Namun, di tempat lain seseorang berbisik tentang rencana jahat dalam kegelapan, dan malaikat di sisi kiri mencatat dengan penuh ketepatan, menunggu apakah hati itu akan berubah atau tenggelam lebih dalam dosa. Tugas harian mereka adalah cerminan dari keadilan Allah. Mereka tak memihak, tak menghakimi, hanya mencatat apa adanya. Dalam surah Az-Zukhruf ayat 80, Allah berfirman, "Atau apakah mereka mengira bahwa kami tidak mendengar rahasia dan bisikan mereka? Sebenarnya kami mendengar, dan utusan-utusan kami di sisi mereka mencatat." Ayat ini menegaskan bahwa tak ada yang tersembunyi dari pengawasan Kiram Al-Katibin. Mereka adalah saksi yang tak pernah berbohong, penjaga catatan yang tak pernah rusak. Di akhir hari, ketika manusia tertidur lelap, Kiram Al-Katibin tetap waspada. Ada yang mengatakan bahwa catatan mereka naik ke langit setiap hari, dipersembahkan kepada Allah sebagai laporan atas apa yang dilakukan hambanya. Dalam sebuah riwayat, malaikat yang mencatat kebaikan naik dengan gembira, membawa berita tentang amal saleh, sementara malaikat yang mencatat keburukan naik dengan hati berat, berharap manusia akan bertaubat. Tugas mereka adalah tugas tanpa akhir, sebuah siklus yang berulang hingga nafas terakhir manusia berhenti dan pintu taubat tertutup. Bagian 4. Peran mereka di akhir zaman. Ketika waktu mendekati akhirnya dan tanda-tanda kiamat mulai bermunculan, peran malaikat Kiram Al-Katibin mencapai puncaknya. Selama ribuan tahun, mereka telah mencatat setiap amal manusia dengan penuh kesabaran dan ketelitian. Namun di hari kiamat, tugas mereka tak lagi hanya mencatat, tetapi juga menjadi saksi atas apa yang telah mereka tulis. Dalam Al-Quran Surah Qaf ayat 21 menyatakan, "Dan datanglah tiap-tiap jiwa bersamanya malaikat penggiring dan malaikat penyaksi." Kiram Al-Katibin adalah para penyaksi itu, yang akan berdiri di hadapan Allah bersama manusia yang mereka awasi sepanjang hidupnya. Hari kiamat dimulai dengan tiupan sangkakala oleh malaikat Israfil, yang mengguncang alam semesta dan mematikan segala yang hidup. Bumi hancur, langit terbelah, dan semua makhluk menanti kebangkitan. Ketika manusia dibangkitkan kembali, mereka akan menemui Kiram Al-Katibin yang telah menyiapkan catatan mereka. Dalam surah Al-Kahfi ayat 49, Allah berfirman, "Dan diletakkanlah kitab catatan amal. Lalu kamu akan melihat orang-orang yang berdosa merasa takut terhadap apa yang tercatat di dalamnya.
Kitab itu adalah hasil karya Kiram Al-Katibin, sebuah dokumen ilahi yang tak bisa dipalsukan atau diubah. Bayangkan suasana di padang mahsyar, tempat semua manusia berkumpul dalam ketakutan dan harapan. Di sana, Kiram Al-Katibin berdiri tegak, membawa catatan yang telah mereka tulis selama berabad-abad. Seorang pria yang pernah bersedekah dengan ikhlas di dunia, melihat malaikat di sisi kanannya maju, memberikan kesaksian tentang kebaikannya. Wajahnya berseri karena ia tahu ganjaran menantinya. Di sisi lain, seorang wanita yang hidup dalam kemunafikan gemetar ketakutan karena malaikat di sisi kirinya melangkah ke depan, membawa catatan dosa-dosanya yang disembunyikan dari mata dunia. Peran mereka di akhir zaman adalah bukti bahwa keadilan Allah sempurna. Dalam surah Al-Anbiya ayat 47 Allah berfirman, "Dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tidak seorang pun yang dirugikan walau sedikit." Kiram Al-Katibin memastikan bahwa timbangan itu adil karena catatan mereka adalah cerminan dari kebenaran. Mereka tak pernah menambah atau mengurangi, tak pernah memihak atau berbohong. Setiap kebaikan kecil seperti senyum kepada tetangga dan setiap dosa kecil seperti bisikan iri di hati tercatat dengan sempurna. Di hari itu, manusia tak bisa lagi berdebat atau menyangkal. Ketika seseorang mencoba membela diri, berkata, "Aku tak pernah melakukan itu," Kiram Al-Katibin akan bersaksi dan catatan mereka akan berbicara. Dalam surah Yasin ayat 65, Allah menyatakan, "Pada hari itu kami tutup mulut mereka dan tangan mereka akan berbicara kepada kami dan kaki mereka akan memberikan kesaksian tentang apa yang dahulu mereka kerjakan." Kiram Al-Katibin menjadi bagian dari proses ini, memastikan bahwa tak ada yang luput dari keadilan. Namun peran mereka tak berhenti pada kesaksian. Catatan mereka juga menjadi penentu nasib manusia. Apakah ia akan melangkah ke surga bersama malaikat Ridwan atau terjerumus ke neraka di bawah pengawasan malaikat Malik? Meski begitu, keputusan akhir tetap di tangan Allah karena rahmatnya bisa mengalahkan murkanya. Seorang hamba yang bertaubat di dunia, meski dosanya banyak, bisa saja selamat karena catatan taubatnya telah ditulis oleh Kiram Al-Katibin. Setelah hari kiamat usai dan manusia memasuki kehidupan abadi mereka, tugas Kiram Al-Katibin selesai. Mereka kembali ke hadirat Allah, bergabung dengan malaikat-malaikat lain dalam memuji kebesarannya. Catatan mereka menjadi bagian dari sejarah alam semesta, sebuah bukti bahwa Allah Maha Adil dan Maha Mengetahui. Kisah mereka berakhir dengan penuh kemuliaan, sebagaimana awal mereka dimulai, dalam cahaya ilahi, dalam ketaatan yang tak pernah goyah. Pernyataan, semua rangkaian gambar di cerita ini sepenuhnya adalah ilustrasi belaka, bukan gambar asli termasuk tokoh yang ada di dalamnya. Semoga kisah ini dapat menjadi pengingat untuk menjaga keimanan dan menghindari niat buruk dalam hati. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini. Jika Anda menikmati cerita ini, jangan lupa untuk meninggalkan komentar, like dan subscribe. Sampai jumpa di cerita menarik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.